Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat tafsir surah Al-Baqarah yang bercerita tentang puasa, ya, ayat-ayat puasa, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 183 sampai dengan 184. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu ayat 183. Terus di ayat selanjutnya 184, ayyaman ma'dudat. Dia adalah hari-hari tertentu, hari-hari yang berbilang tertentu. Faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau dia dalam perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhur, maka hendaknya dia ganti ya puasanya pada hari-hari yang lain, ya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa ketika dia sakit dan ketika dia safar. Kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang merasa berat ya melakukannya, ya sehingga dia tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa'a khaira, siapa ya dengan kerelaan hatinya ingin melakukan kebaikan yang lain, fahuwa khairul lah, maka itu adalah kebaikan untuknya. Dan Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Jadi ini yang akan kita angkat ya, ayat 183 sampai dengan 184. Adapun ayat yang pertama di situ 183 tentang puasa ini, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan di situ disebutkan as-siyam. As-siyam adalah al-imsak, ya, adalah al-imsak anil ta'am wasyarab, ya, menahan diri dari makan, minum, ya, wal wiqa', dan dari hal-hal yang lain yang dapat merusak puasa seperti hubungan biologis, biniyatin khalisatin lillah, dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi azza wa jalla, tulus ikhlas mengharapkan ridho dan wajah Allah semata. Yani puasa yang dia lakukan tersebut, imsaknya tersebut dari makan dan minum dan dari yang lain yang dapat merusak puasa, tulus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Ya, kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa, karena puasa itu, ya di dalam puasa itu ada tazkiyah, ya ada tazkiyah, ada penyucian, ya puasa tazkiyah, ada penyucian terhadap ya jasad kita, ya baik zahir maupun batin. Ya, dan juga pada puasa itu ada tadyiq, ada penyempitan lima salikis syaitan, ya ada penyempitan untuk ya jalan-jalan setan, karena setan itu ya masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah, maka jalan-jalan itu dipersempit dengan dia berpuasa. Nah, sebagaimana ya telah sahih ya dari Nabi SAW, ya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah sanggup
ya dari sisi finansial dia sudah sanggup untuk melakukan hubungan, falyatazawwaj, maka dia hendaknya menikah, kata Rasulullah SAW. Terus bagi yang belum mampu untuk melakukan itu, belum mampu untuk menikah, dan dia khawatir jatuh dalam perbuatan dosa, tapi dia tidak mampu untuk belum mampu untuk menikah, maka kata Rasulullah SAW, waman lam yastati', barang siapa yang belum mampu, fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Nah, maka hendaknya dia berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'innahu lahu wija, karena dengan dia berpuasa itu ada tameng bagi dia. Jadi dengan dia berpuasa, ya dia lebih bisa menahan dan mengontrol dirinya, ya sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Ya, karena memang orang yang berpuasa itu, ya jalan-jalannya setan itu dipersempit. Kemudian di ayat ini juga maksudnya di ayat selanjutnya, di ayat 184 Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, ya hari-hari yang tertentu, ya, hari yang tidak terlalu panjang, ya, hari puasa itu antara 29 sampai 30 hari saja, ya kalau bukan 29 30. Jadi di sini Allah di ayat 184 ini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang tidak terlalu lama itu, Allah ingin menjelaskan kadar waktu berpuasa, ya bahwasanya kadar waktu berpuasa itu ayyam fi ayyamin ma'dudatin, dia di hari-hari yang tertentu, enggak terlalu panjang, enggak terlalu lama, ya 1 sampai 29 hari saja atau 1 sampai 30 hari, agar ya kata Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang berbilang tersebut agar tidak memberatkan bagi jiwa kita. Ini bahwasanya berpuasa itu enggak terlalu lama, antara ya 29 atau 30 hari, ya sehingga tidak memberatkan, dan juga memotivasi kita ketika kita membaca ayat ini, sabar, jalankan bahwasanya dia itu adalah hari-hari yang berbilang, dia tidak terlalu lama, ya antara 29 dan 30 hari. Nah, ketika kita bisa bersabar dan melalui hari-hari yang singkat itu, dan itu pun juga tidak terasa, ya, sehingga itu berlalu dan kita bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ditetapkan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari ibunda ya kita semua, Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana Asyura yusam, ya adalah dahulu puasa Asyura itu ya dilakukan oleh orang-orang dahulu. Falamma nazala fardu Ramadan, dan ketika turun kewajiban puasa Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftar, ya maka pada saat itu barang siapa ingin berpuasa maka dia berpuasa, dan barang siapa ingin berbuka maka dia berbuka. Kemudian itu di awal mula, ya di awal perkara diwajibkannya puasa, di awal-awal perkara diwajibkannya puasa. Terus di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Dan orang-orang yang tidak sanggup, ya. Maksudnya dia berat melakukan puasa dan dia berbuka tidak berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Ini di awal-awal mula diwajibkannya berpuasa. Maka ketika dia tidak berpuasa karena merasa berat melakukannya, ya, dan dia tidak berpuasa, memilih untuk tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz ya radhiyallahu anhu, ya terkait dengan hal ini, kana fi ibtida'il amri man syaa shoma, adalah di awal mula perkara kewajiban puasa ini, man syaa shoma, barang siapa yang mau dia berpuasa. Terus wa man syaa aftar, dan barang siapa yang mau dia bisa berbuka, artinya dia tidak berpuasa. Wa at'ama an kulli yawmin miskinan, dan dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Satu orang miskin. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya dari Salamah bin Al-Aqwa, ya bahwasanya ketika ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat, ya merasa berat melakukan puasa dan memilih untuk tidak berpuasa, artinya dia tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia bayar fidyah,
memberi makan satu orang miskin. Disebutkan ya oleh beliau bahwasanya kana man arada ay yuftir yaftadi. Dahulu ya, barang siapa ingin berbuka, artinya dia memilih tidak berpuasa di awal mula kewajiban puasa ini ketika diturunkan ayat ini. Kana man arada ay yuftir yaftadi. Dahulu barang siapa ingin berbuka, maka dia membayar fidyah. Sampai turun ayat setelahnya. Ya, ini setelah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan itu ada di ayat 185. Ya, sampai turun ayat setelahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka pilihan tersebut sudah dihapuskan hukumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, dan bagi orang-orang yang tidak punya kesanggupan dan merasa berat ya untuk melakukan puasa dan memilih untuk tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Ya, jadi terkait dengan ayat ini, man syaa shoma, fakana man syaa shoma, barang siapa yang mau berpuasa, dia puasa, wa man syaa aftara, barang siapa mau berbuka, dia berbuka, wa at'ama miskinan, dan dia memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa'a, dan barang siapa dengan kerelaan hatinya ingin menambahkan, maksudnya at'ama miskinan akhar, ingin memberi makan satu orang miskin yang lain, fahuwa khairullah, maka itu baik baginya. Ya, kata Allah, maka itu baik baginya. Jadi dia bayar fidyah. Terus dia kalau dia mau dengan kerelaan hatinya mau juga memberikan orang lain lagi fidyah, memberi makan satu orang miskin yang lainnya, maka itu adalah baik baginya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum, dan apabila kalian berpuasa, maka itu tentu lebih baik bagi kalian. Jadi pada awal mula ya ayat ini diturunkan, jadi pada saat itu ada pilihan. Ya, kalau mau puasa silakan puasa, tapi kalau dia tidak puasa, dia wajib bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Tapi kalau dia selain memberi makan satu orang miskin dan dia mau tambahkan lagi untuk memberi makan satu orang miskin, ya, maka itu juga lebih baik baginya. Dan kata Allah, dan apabila kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Sampai turun ayat ya setelahnya yang berbunyi ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal ya bulan, menyaksikan hilal Ramadan ya, maka hendaknya dia berpuasa. Maka hukum yang tadi disebutkan dahulu, orang mau berpuasa ya, kalau dia tidak berpuasa dia bayar fidyah, maka dihapuskan hukumnya itu dengan ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat hilal Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Maka pada saat itu sudah tidak ada pilihan. Terus pembahasan selanjutnya adalah fidyah bagi orang yang tidak mampu. Ya, tidak mampu bisa karena dia telah tua renta. Ya, apakah dia laki-laki ataupun wanita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Atha, ya, bahwasanya dia mendengarkan Ibnu Abbas membaca firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat melakukan puasa, karena berat melakukan puasa dan memilih untuk tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Kata Ibnu Abbas, laysat mansukhatan. Ayat ini tidak mansukh, maksudnya hukumnya tidak terhapuskan. Ayat ini kata beliau, huwa lisyaikhil kabiri. Ayat ini ya berlaku, kata Ibnu Abbas, berlaku untuk orang tua renta laki-laki, wal mar'atil kabirati, dan berlaku untuk wanita tua yang telah renta. Yang keduanya, yakni laki-laki dan wanita yang sudah tua renta tersebut, la yastati'ani ayyasuma. Yang keduanya sudah tidak mampu untuk melakukan puasa. Fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Maka dua orang ini yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, itu sebagai gantinya adalah memberi makan setiap hari satu orang miskin. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ini tidak mansukh. Ayat ini untuk orang tua ya, laki-laki dan orang tua wanita, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan setiap hari satu orang
satu orang miskin. Nah, itulah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ada pun orang yang as-sahih al-muqim, ya, as-sahih al-muqim yang sehat dan berdomisili, tidak melakukan perjalanan safar, dia mukim, ya, berdomisili di satu tempat dan tidak kemana-mana, tidak melakukan safar, maka wajib mereka berpuasa berdasarkan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, ya, hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi kalau dulu ada pilihan, ya, ketika ayat ini turun, maka tidak ada lagi pilihan, ya, kecuali yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwasanya ayat tersebut tidak mansukh, kata beliau. Itu untuk orang tua, ya, yang telah tua renta, apakah laki-laki ataupun wanita yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka keduanya memberi makan setiap hari satu orang miskin. Jadi berdasarkan ayat faman syahida minkum syahra falyasum, maka sudah tidak ada pilihan, tidak lagi memilih, ya, mau puasa atau tidak. Kalau dia tak puasa dia berfidyah, ya, maka itu sudah dihapuskan hukumnya, semuanya wajib berpuasa. Ya, ini yang sahih al-muqim, yang sehat dan dia juga berdomisili, tidak melakukan perjalanan safar. Adapun orang yang tua renta, dan sudah tidak punya kemampuan untuk berpuasa, tidak punya kesanggupan lagi berpuasa karena sudah lanjut usia, sudah tua renta, maka dia boleh berbuka dan tidak ada qadha baginya. Dia tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya karena, ya, dia sudah tua renta dan tidak mungkin lagi untuk menggantinya. Maka dia cukup membayar fidyah saja, memberi makan setiap hari satu orang miskin setiap hari. Jadi kalau dia tidak berpuasa, ini orang tua renta ini, apakah laki-laki dan wanita yang sudah tidak punya kesanggupan untuk berpuasa, kewajibannya adalah membayar fidyah setiap hari satu orang miskin. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, ya, Anas bin Malik, ya, disebutkan oleh disebutkan dalam riwayat, ya, dari Ayyub bin Abi Tamimah, ya, yang dia mengatakan, ya, tentang sahabat yang mulia ini Anas bin Malik, dia mengatakan dhaufa Anasun anis shaum. Anas telah lemah, ya, Anas telah tidak sanggup. Anas tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena sudah tua renta. Apa kata Ayyub bin Abi Tamimah? Ya, maksud kami tadi Ayyub bin Abi Tamimah, bukan Abu Ayyub. Ayyub bin Abi Tamimah. Apa kata beliau? Fasana'a jafnatan min sarid. Maka beliau membuat satu nampan makanan yang namanya, makanan itu adalah sarid, yaitu roti bercampur daging dan ada kuahnya. Maka setelah beliau buat makanan tersebut, fada'a 30 miskinan fa'at'amahum. Maka beliau memanggil atau mengundang 30 orang miskin dan beliau memberi makan mereka. Dan itu sebagai fidyahnya Anas karena beliau, ya, sudah tua renta dan sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Ini yang bisa kita sebutkan, ya, terkait dengan tafsir ayat-ayat puasa, yaitu ayat 183 dan 184 yang berada dalam surah Al-Baqarah. Semoga apa yang kita sebutkan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.